Kita diperbudak oleh mesin yang kita ciptakan sendiri. Kita hari ini tidak membayangkan bisa hidup tanpa perangkat digital, tanpa gadget kita. Jadi sinyalnya muter-muter saja kan kita stresnya luar biasa. Ini sinyal lopo, muter terus itu mengeluh nggak karu-karuan, kayak orang nggak makan sekian hari. Jadi sambat terus. Kenapa? Kita sudah tergantung. Apalagi generasi hari ini tidak ngalami hidup tanpa internet, tanpa gadget. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Kita istiqomahi setiap malam Kamis ya. Belajar, nambah ilmu, nambah wawasan. Ya, ini ikhtiar kita. Nanti hasilnya apa, dapatnya apa, semuanya tergantung pada ridho dan kehendaknya Allah. Kita sudah capek-capek, serius, ternyata pas materi yang penting-penting ngantuk. Akhirnya malah tidak masuk, yaitu rezeki. Jadi ilmu itu bagian dari pemberian, bagian dari rizkinya Allah. Sering saya sampaikan, belajar itu kewajiban kita, cuma paham, pinter itu sepenuhnya kehendaknya Allah. Ya seperti minggu lalu loh, sudah serius-serius kita ngaji direkam, yo rekamannya kacau. Nah, itu ya rezeki. Jadi kita nikmati saja apapun, yang penting yang bagian kita jalankan sebaik yang kita mampu. Ya kalau bahasa kerennya, kita berikan the best versionnya diri kita kepada Allah dalam kebaikan apapun. Nah, malam hari ini kita ada di babak terakhir tentang kecerdasan. Hanya saja seperti saya bilang kemarin-kemarin, malam hari ini kecerdasan yang agak berbeda. Mungkin teman-teman lebih kenalnya pakai istilah artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, atau mungkin pasnya ya kecerdasan buatan. Yang kita kaji kemarin-kemarin kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan majemuk, itu kan kecerdasan yang alamiah. Memang fitrah diberikan oleh Allah pada kita. Nah, malam hari ini kita menengok karya manusia. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan karya dan kuasanya Allah memberi kita anugerah spiritual, emosional, intelektual, majemuk. Nah, ini yang karyanya manusia sekarang. Ya, karena manusia punya intelijensi sebagaimana dianugerahkan Allah, dia juga punya kreasi, kreativitas. Antara lain mampu membuat sejenis kecerdasan artifisial ini. Ya, janjan, saya selalu sering pakai janjan. Apa ya bahasa Indonesia? Iya, maksud janjannya. Sebenarnya istilahnya memang artifisial, seolah-olah dia ya buatan manusia saja sih, tidak terlalu luar biasa seperti ciptaannya Allah pastinya. Tapi ternyata problem kecerdasan artifisial ini hari ini dalam hidup kita perannya tidak hanya artifisial, tapi sudah eksistensial. Jadi eksistensial itu sangat berhubungan dengan eksistensi kita di muka bumi ini. Jadi hidup kita hari ini rasanya tidak terpisahkan sudah dengan kecerdasan artifisial ini. Detik per detik hidup kita sekarang kan tidak bisa pisah dengan berbagai perangkat intelijensi buatan yang kita bikin. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks.
Ya tentu saja malam hari ini saya tidak akan ngajari algoritmanya smartphone, tidak akan ngajari yang gitu-gitu. Kita belajar sisi eksistensialnya. Bagaimana sih peran, bagaimana sih manfaat, mafsadat, dan hubungannya dari kecerdasan artifisial ini dengan hidup kita. Ini tema yang banyak sekali di webinar kan belakangan ini. Nah, kita sedikit-sedikit bahas ini ya, biar teman-teman nanti kalau join di diskusi, seminar, webinar itu punya sedikit-sedikit bahan. Baik, bismillah, nawaitu kita mulai belajar. Nanti jangan ditanya, Pak ini ngaji dalilnya mana, misalnya Qurannya mana, hadisnya mana ya. Mungkin letterlek tidak ada ayat yang bunyinya sesungguhnya kecerdasan artifisial adalah, tidak ada yang begitu. Tapi nilai-nilai yang dibawa, makna-makna yang dibawa, saya yakin bernilai religius, bernilai spiritual, banyak berhubungan dengan penegakan nilai-nilai keislaman nantinya. Maka penting kita pahami dulu raw materialnya. Jadi materinya kita pahami, nanti teman-teman silahkan masuk dengan nilai yang diinginkan, termasuk nilai-nilai keislaman. Jangan ujuk-ujuk dihakimi, divonis dari perspektif agama, spiritual, tanpa kita paham ini janjane yang sing dikomentari apa toh. Yang kita kritisi, yang mau kita gugat itu apanya. Nah, ngaji filsafat polanya kan kita semacam itu, kita pahami dulu sampai detail, nanti baru teman-teman kalau ingin masuk, termasuk dari perspektif teologis, agama, dalil, Al-Quran, dan lain sebagainya, monggo. Tapi awalnya paham dulu duduk perkaranya. Bismillah. Saya awali dari yang mudah dulu, definisinya. Biar kita sama persepsinya ya. Saya pakai bahasa Indonesia saja biar teman-teman lebih santai. Artificial intelligence itu mudahnya didefinisikan ya kecerdasan buatan, atau bentuknya adalah mesin. Mesin itu kan berarti mekanisme karya manusia yang cerdas. Karena mekanisme algoritmanya itu kategori intelijensi, makanya cerdas, yang dibuat untuk bertindak dan berfungsi seperti manusia. Jadi ya contoh paling mudah smartphone, atau yang paling sederhana jam tembok itu misalnya. Itu kan kerjanya cerdas, itu pas, tidak pernah lelet kecuali baterainya habis. Nah dia jam berapa tahu, bisa pas mekanismenya, cerdas dia. Jam 12 bunyi ya dia bunyi. Kayak kita bikin alarm itu bangun jam 3 misalnya mau tahajud, itu ya dia setia dengan sistemnya. Jam 3 bangun ya bangun. Jadi mesin ini cerdas. Kalkulator misalnya, kalkulator itu kan tidak pernah salah menghitung. 5 tambah 5 ya 10, dia tidak pernah keliru. Kecuali kita nginputnya yang keliru, dia selalu benar. Nah ini namanya mesin yang cerdas. Itu jenis artificial intelligence. Memang tiruannya ya kecerdasan yang kita miliki. Sistem di alam semesta ini yang sering saya sebut dengan istilah sunnatullah. Jadi mekanisme alam ini kan kalau dalam Islam disebut sunnatullah. Nah, kecerdasan buatan ini yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk karya-karya, mesin-mesin dan lain sebagainya, itu memahami mekanisme sunnatullah ini. Jadi, air kalau dididihkan 100 derajat mendidih dia, itu kan kita bikin mekanisme untuk bikin air panas 100 derajat terus mendidih. Nah ini jenis-jenis mengambil sunnatullah yang semacam itu. Nah cirinya 3. Melakukan replikasi, mensimulasi. Mensimulasi itu bikin permainan mekanisme yang seperti kecerdasan kita. Kok pinter ya kalkulator ini? Itu kan mensimulasi kerja pikiran kita.
Yang kedua, melakukan tugas-tugas dan membuat keputusan cerdas sesuai data dan instruksi yang kita berikan, sesuai mekanismenya. Yang ketiga, merasionalisasi. Jadi mengambil satu tindakan, ini enaknya gimana ya? Nah, itu mesin-mesin tertentu yang kita pegang hari ini itu bisa. Situasinya ini berarti saya harus begini, anunya begini, harus begitu. Sekarang kan banyak mesin-mesin otomatis. Oh, kalau suhunya sekian, AC otomatis nyala misalnya. Sekarang banyak yang seperti itu. Nah, ini cirinya. Yo, komponennya, kompetensinya macam-macam. Dia reasoning, planning, learning, processing, moving the object, dan lain sebagainya. Ini saya bilang tadi, saya tidak akan terlalu mendalam di teori artificial intelligence-nya ya. Pokoknya teman-teman dibaca saja, kira-kira ikut definisi ini. Nah, saya ambil yang terakhir itu, saya pakai bahasa Jawa. Mekanismenya artificial intelligence ini, saya tiba-tiba pas nulis materi ini kok persis dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi caranya orang belajar itu ya nonton, niteni, dan nirokke. Melihat, meniteni itu apa ya? Mengingat-ingat itu ngiling-ngiling. Kalau niteni apa? Meniteni lah, ngancing. Jadi niteni itu misalnya gini loh, tak titeni ya, ini ngaji ini, nanti kira-kira jam 9:30 mesti 50% ngantuk. Nah, ini namanya niteni. Jadi membaca sunatullah tadi dititeni, diiling-iling. Oh, nanti begini. Kalau suasananya seperti ini mungkin tidak lama lagi akan kemarau. Kalau pagi dinginnya luar biasa misalnya, itu niteni namanya kalau bahasa Jawanya. Jadi dengan cara niteni ini nanti dilanjutkan nirokke, membuat mekanisme yang sama. Meskipun kata-kata nonton, niteni, nirokke itu sering dipahami sederhana, kayak kita ngajari anak kecil level PAUD atau TK. Mereka disuruh melihat sesuatu, disuruh ingat-ingat, menghafalkan, kemudian menirukan. Nirukan gerak, nirukan kata. Tapi sebenarnya menurut saya ini maknanya dalam. Orang itu bisa menyusun semacam artificial intelligence, itu filosofinya sama. Melihat sesuatu, yang dilihat pasti mekanisme alam yang kita kenal sunatullah tadi. Terus dititeni mekanismenya. Oh, kalau begini mesti begitu. Ternyata setiap 100 derajat dia mendidih. Ternyata setiap matahari pas di tengah-tengah itu berarti siang hari jam 12 misalnya. Itu dititeni. Terus ditirokke, diduplikasi, direplikasi. Bikin jam, bikin smartphone, bikin macam-macam yang isinya nirokke tadi, mekanisme yang ada di sunatullah. Nah, ini yang ahli pendidikan boleh. Mungkin sudah saatnya kita memaknai filosofi-filosofi dari simbah-simbah kita secara jauh lebih dalam. Jadi nonton, niteni, nirokke. Apa saja? Fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena alam, dan lain sebagainya. Inilah yang membuat manusia hari ini itu mampu jaya dengan artificial intelligence-nya. Karena orang-orang tertentu itu mampu menontoni, melihat secara dalam, kemudian niteni, jadi mengingat-ingat mekanismenya, kemudian nirokke. Jadi melakukan replikasi, duplikasi. Itulah maknanya artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Lanjut. Nanti biasanya ada dua tipe artificial intelligence itu. Ada berdasarkan fungsinya, ada berdasarkan teknologinya. Ini untuk informasi saja, biar teman-teman tahu. Tapi nanti mahasiswa informatika mestinya lebih dalam tentang ini. Ada namanya reaktif mesin.
Ada namanya limited memory, ada theory of mind, ada self-aware. Yang hari ini sudah sangat akrab dengan kita itu reactive machine. Mulai akrab dengan kita hari ini limited memory. Theory of mind, mungkin teknologi hari ini sedang menuju ke sana. Yang self-aware ini masih belum. Masih agak ngeri orang membayangkan ada artificial intelligence yang sampai level self-aware. Kalau reactive machine ini AI jenis fase-fase awal. Jadi dia bekerja sesuai data yang diinput dalam dirinya. Jadi misalnya, ya contoh paling mudah kalau komputer itu main game, main catur misalnya. Kalau main catur itu kan datanya sudah diinput semua. Kita main terus direspon oleh komputer. Itu kan komputernya bukan kok terus cerdas seperti kita. Dia hanya merespon sesuai data yang sudah diinputkan. Kalau lawannya begini nanti responnya begini. Kalau begini seperti begitu. Nah, itu namanya reactive machine. Jadi mesin yang diciptakan dengan tugas khusus spesifik. Untuk yang lain dia tidak bisa. Mengembangkan dirinya sendiri dia tidak bisa. Nah, ada yang kedua namanya limited memory. Kalau ini dia bisa menyimpan data, kemudian bisa sedikit belajar dari informasi-informasi sebelumnya, terus dia tampil sesuai dengan pengalamannya, tidak sekedar sesuai data yang diinput sebelumnya. Ya, contoh paling mudah virtual assistant. Kalau teman-teman mungkin kenalnya Google Assistant itu ya. Itu dia kerja sesuai memori yang kita inputkan pada dia, pengalamannya selama ini. Misalnya teman-teman suka buka situs-situs yang gitu-gitu, itu sama Google ya sering ditawari gitu-gitu. Misalnya buka pakai keyword telanjang misalnya, nanti mesti besok buka Google yang pertama ditawarkan itu, yang ada kata telanjangnya, yang ada kata itu sesuai memori yang kita inputkan sebelumnya. Jadi hari ini banyak mesin yang bisa ini, limited memory. Jadi dia belajar dari pengalamannya, bagaimana memang dia dibikin terbuka, beroperasi. Jadi ketika dia mengalami sesuatu disimpan sebagai data, kemudian dipakai untuk respon. Misalnya yang hari ini ramai kemarin ya, self-driving cars. Self-driving cars itu mobil yang bisa nyetir sendiri. Nah itu kan dia respon nanti limited memorinya main. Dalam situasi begini harusnya begini, sesuai dengan memori yang dimiliki oleh mobil itu. Nah, sekarang mulai banyak. Jadi mesin-mesin yang limited memory. Jadi bisa menyimpan data kemudian belajar dari data baru yang masuk. Yang ketiga, theory of mind. Theory of mind ini, kalau ini sedang menuju ke sana. Kalau sebelumnya itu kan berhubungan dengan data-data yang bisa dibaca, bisa kelihatan. Kalau theory of mind ini mampu membaca sampai level emosi, pola berpikir manusianya, dan lain sebagainya. Mungkin pada saatnya smartphone kita itu bisa mendeteksi, wah ini yang megang saya sedang sedih nih. Sekarang kan kita menampakkan wajah terus dia bisa terbuka. Itu masih jenis limited memory atau reactive machine. Tapi mungkin besok kita tampakkan wajah, HP kita sadar, wah yang pegang saya ini sedang mesum ini pikirannya. Terus tiba-tiba dia keluar ngaji misalnya, terus tiba-tiba nanti bisa begitu. Jadi dia namanya theory of mind. Dia tidak hanya bisa merespon hal-hal fisik yang kelihatan, tapi dia bisa mendalami sampai ke level emosi. Mungkin melihat gerak mata atau melihat apa, kerutan wajah atau apa. Nanti bisa sedang menuju ke sana. Ini namanya theory of mind. Nah, ada lagi yang namanya self-aware. Kalau self-aware ini, ya dia punya kesadaran sendiri.
Jadi dia bisa ngatur dirinya sendiri tanpa harus kita set. Dia punya kesadaran sendiri. Misalnya mungkin HP kita itu dia bisa ngatur dirinya sendiri. Misalnya kita set, saya mau bangun jam 7 terus dia, masa masih mahasiswa bangun jam 7, sholat subuhnya kapan? Terus dia geser sendiri, bangun pokoknya minimal jam 5 atau jam 4 lah. Terus bunyinya dia jam 4 misalnya. Itu namanya self-aware. Jadi dia mungkin dari berbagai data yang dia miliki, loh ini kan Islam, masuk bangun jam 7, harusnya kan sholat subuh misalnya. Terus akhirnya kamu nyeting jam 7, dia keringnya jam 5 atau jam 4. Nah ini punya kesadaran sendiri. Nah ini yo agak-agak ngeri gimana kalau kita punya mesin yang dia punya kesadaran sendiri. Bukan hanya kita yang ngatur, dia juga ikut ngatur. Ini namanya self-aware. Dibayangkan nanti bisa ke sana. Oke, dan ini kan sudah menjalar kemana-mana kan. Era Internet of Things ini semua bidang sekarang dimasuki oleh artificial intelligence ini. Kemarin bahkan sampai ada di dunia kedokteran yang operasinya tidak pakai dokter, pakai mesin saja, pakai robot. Jadi mungkin lebih presisi. Kalau manusia mungkin bisa meleset-meleset, tapi kalau mesin mungkin langsung pas sesuai, kecuali listriknya mati, saya tidak tahu. Tapi ada ternyata sampai hari ini, sampai level itu. Makanya nanti banyak hal yang terancam. Makanya malam ini kan kita akan membahas banyak sisi eksistensialnya yang berhubungan dengan manusia. Kalau teknologinya ya mungkin yang kuliahnya jurusan sains komputer bisa masuk nanti ke tema-tema ini. Jadi ini tipe artificial intelligence berdasarkan fungsinya. Nanti ada lagi sesuai teknologinya. Sebenarnya ya mirip-mirip saja. Jadi kalau sesuai teknologinya ada istilah artificial narrow intelligence. Ada artificial general intelligence, ada artificial super intelligence. Ini teknologinya. Yang hari-hari ini banyak kita nikmati itu artificial narrow intelligence. Fungsinya terbatas, biasanya demi efektivitas, demi kualitas yang lebih baik, untuk membantu hidup kita. Nah ini artificial narrow intelligence. Kan banyak hal yang kita terbantu dengan teknologi ini. Nah ada yang kedua artificial general intelligence. Kalau yang pertama tadi biasanya untuk bidang-bidang tertentu, hal-hal tertentu. Misalnya mempermudah komunikasi, mempermudah interaksi, mempermudah ini, mempermudah itu. Nanti ada yang lebih utuh, namanya general intelligence. Ya contoh mudahnya misalnya hari ini mulai dikembangkan sistem robot yang di situ dia harus gabungan antara proses bahasa, proses data, proses gambar yang mungkin jumlahnya luar biasa besar jadi satu di satu objek. Ini namanya artificial general intelligence. Artificial general intelligence itu biasanya gabungan dari artificial narrow intelligence. Jadi kalau narrow satu fungsi, satu tugas, kalau general ini banyak fungsi di satu tugas. Nah, ada yang terakhir artificial super intelligence. Kalau ini yo puncaknya sudah dia sepadan dengan manusia, bahkan disebut juga bisa melebihi manusia. Jadi dia bahkan bisa kreatif sendiri, mengambil keputusan sendiri, menghasilkan sesuatu sendiri. Kalau yang artificial tadi kan sesuai data yang dia input. Kalau artificial super intelligence itu ya dia jadi mesin yang bisa memproduk keputusan sendiri, menemukan sendiri. Nah ini artificial super intelligence. Ini di film-film banyak ya.
yang sudah mulai jenis artificial super intelligent. Biasanya kalau di film itu lama-lama nanti ada dalam dunia nyata, karena manusia itu dengan kreativitasnya. Nah, ini tipe AI sesuai teknologinya. Jadi pola-polanya seperti tadi ya. Ada yang sesuai fungsinya, ada sesuai teknologinya. Baik, saya akhiri di situ untuk bagian teorinya. Saya lihat sudah mulai mengkerut ya, nggak ngerti saya ngomong apa. Kita mulai ya membahas sisi eksistensialnya. Yuk, teknologi-teknologi yang luar biasa tadi loh. Manfaat mafsadatnya apa sih kira-kira? Gunanya dan kerusakan yang dihadirkan apa? Atau kalau pakai bahasa Inggris di buku-buku sekarang banyak pakai istilah abundance dan disruption. Kelimpahan yang kita peroleh atau disrupsi, kekacauan hidup. Nah, kita lihat ya argumennya orang yang suka dan tidak suka. Pro and cons. Kalau orang yang setuju dan senang, itu biasanya argumen yang pertama efisien dan akurat. Tidak pernah meleset. Yo namanya saja mesin. Antara kita menghitung sendiri dengan dihitungkan kalkulator, itu kan kita jauh lebih percaya hitungannya kalkulator. Kenapa? Akurat dan efisien. Tidak kesuwen ngitung. Kita 1026 dibagi 12 itu kan kita tidak pakai porokapit lah, pakai apalah, suwi. Jadi kalau pakai kalkulator cepat, efektif, efisien. Jadi termasuk HP kita ini, kita nyari berita cepat, efektif, efisien. Zaman dulu orang nunggu koran. Korannya datang pagi-pagi, nunggu tukang korannya tidak telat, baru kita dapat berita. Atau di radio, atau di TV jam tertentu. Sekarang berita itu per detik. Hari ini ada peristiwa apa sudah muncul. Bahkan kadang-kadang live. Jadi tidak nunggu besok. Kalau zaman dulu, nungguan nanti mesti keluar di TV dunia dalam berita. Saya nungguan nanti mesti di Kompas, besok dimuat mesti. Kita nunggu besok. Kalau hari ini tidak. Ada kecelakaan di pelosok Amerika sana, kita bisa dapat berita hari ini. Klub sepak bolamu kalah, itu ya kamu langsung dapat berita hari ini, tidak nunggu besok. Jadi saya kemarin di Surabaya, di Jogja ada tawuran supporter, itu ya langsung ngerti. Dan orang-orang Surabaya tanya, kok bisa begitu? Ayo kok takut aku. Wong ya, saya ndak ada di sini, wong baru cuma dapat berita. Jadi itu efektif, efisien, akurat. Jadi ini yang pro. Data dan analisis juga bisa lebih tepat. Jadi kalau ini kan apalagi mesin, apalagi HP, komputer, laptop, banyak program-program itu kan data-data besar masuk sudah. Kita ngitung sendiri pakai sederhana, pakai porogapit tadi. Saya tidak tahu porogapit itu istilah untuk Jawa saja atau luar Jawa juga ngerti ya. Menghitung dengan pembagian itu. Itu kan terbatas. Kalau angkanya besar juga kita males. Lama. Tapi kalau pakai mesin cepat. Pakai Excel misalnya penjumlahan lah, apalah cepat. Sederhana dan cepat. Jadi data cepat, analisis cepat. Hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga. Kalau zaman dulu Idul Fitri itu harus dari rumah ke rumah. Sekarang sambil nongkrong, sambil rebahan di kamar sudah bisa selamat Idul Fitri ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Cukup kita foto terus difilter biar kelihatan cakep, terus di-share selamat Idul Fitri. Hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga. Kalau dulu kepingin cakep kan dandan dulu. Kamu pakai make up lah, beli ini mahal-mahal. Sekarang gampang, cukup pakai filter itu cakep-cakep sendiri sudah. Nah,
Nggak usah beli pemutih, nggak usah beli apa, cukup filter sederhana. Dan itu hemat biaya, hemat tenaga, hemat waktu hari ini. Apalagi teknologi yang e-commerce, teknologi Gojek, teknologi Grab dan lain sebagainya, kita sekarang cukup nongkrong di rumah saja santai. Lebih efisien. Kalau zaman dulu orang kaya itu uangnya banyak, dompetnya tebal. Sekarang ukurannya bukan dompet tebal. Uangnya tidak kelihatan semua. Orang kaya-kaya tidak kelihatan. Kalau masih uangnya kelihatan banyak itu belum kaya. Jadi masih membawa uang fisik. Kalau orang kaya tidak butuh apa-apa sekarang. Bahkan sebelumnya pakai kartu, sekarang tidak ada kartu apa-apa. Asal bawa HP sudah bisa dapat segalanya sekarang. Lebih efektif, efisien, hemat biaya, tenaga, waktu. Mengurangi kemungkinan salah. Dan yang terakhir tentu saja mengatasi keterbatasan-keterbatasan manusiawi. Kalau kita terbatas jangkauannya, kalau hanya mengandalkan panca indera kita sendiri, wawasan kita sempit. Tapi dibantu alat-alat ini kita ngerti mana-mana seluruh dunia. Kalau zaman dulu ada novel terkenal sekali yang keliling dunia dalam waktu 80 hari. Sekarang kita ndak butuh waktu panjang-panjang keliling dunia. Bisa 30 menit, 1 jam kita bisa keliling kemana-mana. Jadi keterbatasan kita teratasi. Mengatasi males, bosen, enggan. Apa bisa komputermu itu coba selesaikan persamaan ini terus komputernya males nanti aja. Enggak mungkin begitu. Kalkulator itu dia tidak akan bilang capek masuk suruh ngitung terus mbok yo. Sekali-sekali istirahat enggak. Jadi enggak mungkin bosen. Bolak-balik ini lagi enggak, dia enggak bosen. Enggak mungkin enggan, nolak. Jadi HP kita itu kita suruh ngaji terus ya dia akan ngaji. Tidak mungkin ngaji terus supaya sekali-sekali musik apa-apa, kan dia tidak begitu. Kecuali nanti kalau sampai di titik yang self-aware tadi mungkin bisa bantah dia. Jadi mungkin dia marah itu. Wong biasanya ngaji kok sekarang buka-buka gini. Misalnya dia mungkin bisa bantah begitu. Tapi sampai titik ini kan sekarang dia bisa kita suruh apa saja. Kita suruh baca Quran, kita masuki kitab hadis, kitab hikam, kita bisa masuk semua. Kadang-kadang HP kita sholawatan, terus kita sekarang jarang sholawatan. HP nih yang lagu nih sholawatan. Naik mobil sholawatan, pakai headset sholawatan. Tapi yo HP-nya, orangnya enggak pernah. Jadi nanti HP kita masuk surga duluan. Kita nanti belakangan, kita hisapnya lama kalau HP kita masuk duluan. Ini yang pro. Jadi memang banyak kelimpahan, kemudahan dalam hidup ini. Karena ada artificial intelligence tadi. Tapi banyak juga yang bilang hati-hati loh, mafsadatnya juga banyak. Jadi problem-problem kemanusiaan yang muncul juga banyak. Yang pertama kelihatan ya pentingnya nilai manusia perlahan-lahan tergusur. Diganti oleh mesin. Nanti termasuk kan yang banyak dikhawatirkan itu, yang bawah itu lenyapnya lahan kerja tertentu. Diganti oleh mesin. Jadi pada akhirnya manusia itu bisa sampai titik dia tidak penting lagi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Padahal kita merasa sebagai makhluk yang paling bernilai. Tapi kalau sampai pada titik bahwa manusia itu tidak penting, nah ini mulai saya bilang tadi ada problem eksistensial. Apa iya nanti mesin-mesin itu sepenuhnya menggantikan kita? Apa iya misalnya kita mewakilkan saja, Pak, saya tidak perlu hafal Quran kan Pak, HP saya sudah hafal 30 juz misalnya. Apa ya nanti HP saya tidak mungkin keliru Pak, tidak mungkin lupa. Kalau saya kan masih bisa lupa. Jadi ini mungkin diantara kuasanya Allah, wa inna lahu lahafidhun itu. Jadi ada rekamannya orang hafalan. Nah, ini problem eksistensial namanya. Apa iya sih
nanti kita tersingkir. Yang kedua yang sering dikeluhkan, ketergantungan. Jadi kita diperbudak oleh mesin yang kita ciptakan sendiri. Kita hari ini tidak membayangkan bisa hidup tanpa perangkat digital, tanpa gadget kita. Jadi sinyalnya muter-muter saja kan kita stresnya luar biasa. Ini sinyal lopo, muter terus kita mengeluh nggak karu-karuan, kayak orang nggak makan sekian hari. Jadi sambat terus. Kenapa? Kita sudah tergantung. Apalagi generasi hari ini tidak mengalami hidup tanpa internet, tanpa gadget. Kalau zaman saya masih ngalami. Saya ngalami era tidak ada listrik, kemudian ada listrik. Saya ngalami era tidak ada komputer. Zaman saya dulu, saya zaman kuliah masih pakai mesin ketik gitu. Jadi yang kalau ingin lurus tulisannya dirangkep dua itu biar nulisnya nggak belandang kemana-mana. Kalau sampai baris terakhir dihitung, ini kurang kata-katanya 7 huruf, 7 huruf ini nanti motongnya di mana itu dihitung. Lama, pakai mesin ketik zaman dulu. Kalau salah pakai tip X. Kalau tip X-nya kebanyakan terus blobor, jadi tulisannya tidak bisa dibaca. Zaman dulu begitu. Nah, tapi terus ada komputer generasi awal yang kalau di print suaranya panjang kayak jangkrik itu, keruik lama itu. Nah, terus lebih canggih belakangan. Hari ini yo bisa 1 menit puluhan halaman. Jadi tambah lama tambah canggih. Generasi semakin kesini dia tidak ngalami era sulit. Sehingga kesulitan-kesulitan yang bagi generasi saya dulu biasa. Oh, tidak ada listrik biasa, zaman dulu memang awalnya tidak ada listrik. Jadi bisa membayangkan hidup tanpa listrik kalau saya. Bisa membayangkan hidup tanpa komputer, saya pernah ngalami itu. Tapi generasi hari ini tidak. Jadi tidak terbayang. Listrik mati saja kan kita rasanya dunia gelap mau kiamat. Wah, ini ngapain, ini tidak ada listrik, ya kan? Kulkas mati, waduh makananku. TV mati, ngapain aku tidak ada TV. HP yo baterainya habis. Pokoknya stres luar biasa kita listrik mati. Bisa tidak mandi juga karena airnya juga pakai sanyu semua, PDAM juga mati. Jadi bisa membayangkan 2 hari listrik mati itu bisa rasanya hidup ini gelap luar biasa. Nah, itu generasi hari ini. Kita mulai masuk ke dalam ketergantungan demi ketergantungan kepada teknologi. Kemudian problem moralitas. Problem moralitas itu banyak kan. Kemarin ada cyber terrorism, curi-mencuri data, hacker, bias dari kreator-kreatornya. Misalnya yang kemarin rame itu kan kreatornya pro LGBT, akhirnya nanti ada emoticon yang laki-laki sama laki-laki, terus kita marah-marah karena ada itu. Ini banyak yang seperti itu. Wong kita ndak bikin sih, wong kita hanya konsumen, akhirnya bisanya marah-marah. Sebenarnya yo, kalau ingin kita tidak marah-marah, dibalik kita yang produsen. Sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai yang kita anggap utama. Sayangnya kita ini konsumen. Jadi akhirnya dapat sebel terus, marah-marah terus. Kenapa? Pasti ada bias yang menciptakan siapa. Ya nilai-nilai yang dia yakini masuk ke sana. Nah, ini problem moral pada akhirnya. Apalagi yang hacker, pencurian data. Saya tidak merasa ikut bisnis ini kok tiba-tiba dapat promosi ini, promosi itu, iklan ini, iklan itu. Nah, ini urusan moral, etik. Nah, kapan-kapan mungkin kita bahas ya etika digital. Nah, kemudian lenyapnya lahan kerja. Tadi saya bilang mungkin sebentar lagi ya memang muncul lahan-lahan kerja baru, tapi lahan kerja lama yang hilang mungkin jauh lebih banyak. Jadi yang sering diramalkan kan ya kayak kerja-kerja yang sekarang diganti oleh mesin semua. Termasuk dosen diganti YouTube, termasuk ya kan. Ini kan
Lama-lama ya mungkin mahasiswa-mahasiswa ngapain capek-capek kuliah dengerin dosen ndak jelas, mending di YouTube. Nah, ini lama-lama derajatnya turun. Lahan-lahan kerja itu. Pak Tani misalnya lama-lama ya mungkin lahannya habis, kerjanya juga mulai banyak sistem-sistem baru, teknologi pertanian. Nah, bapak ibumu yang di kampung bertani itu kalah saingan mesti. Nah, ini lahan kerja yang lama-lama tergerus. Nah, ini bagian disruption-nya. Termasuk kreativitas kita tambah lama tambah kurang. Karena apa? Terlalu banyak dibantu mesin. Jadi akhirnya ya kita bisanya menikmati saja, enjoy saja. Lupa untuk berkreasi, lupa bahwa manusia itu di antara kemuliaannya adalah kerja dan karya. Kita dinina-bubukkan oleh mesin-mesin tadi. Nah, ini abundant dan disruption. Ini hari ini masih debat pro kontra. Mana yang lebih besar? Ya tentu saja segala sesuatu karya manusia itu ada maslahatnya, ada mafsadatnya. Tinggal mana yang lebih besar kan itu. Ada yang bilang rusaknya lebih besar Pak, ada yang bilang ya enggak, manfaatnya lebih besar. Nanti kita lihat ke belakang, di mana rusaknya, di mana manfaatnya. Baik, kita lanjut. Nah, ada banyak teman-teman tema-tema yang bisa kita diskusikan secara filosofis eksistensial sehubungan dengan artificial intelligence ini. Yang pertama, ini mungkin biar teman-teman dapat banyak isu ya, banyak tema. Sayangnya kita tidak bisa bahas satu-satu tema-tema ini. Yang pertama apa? Homo technicus. Nah, ini mungkin ada yang baru pernah dengar ya. Homo technicus itu filosof pertama yang pakai istilah itu Calvin tahun 2003. Manusia adalah makhluk teknologi. Jadi untuk kita mendefinisikan manusia lebih akurat, jangan lupa aspek teknologi. Karena dalam sejarahnya manusia itu pasti berteknologi. Itu namanya Homo technicus. Tidak pernah ada sejarah manusia yang tanpa teknologi. Dari yang paling sederhana, misalnya tombak dari batu, misalnya itu kan juga teknologi. Pisau dari batu manusia purba itu namanya teknologi. Maka didefinisikan manusia itu Homo technicus. Maka membahas manusia, mendefinisikan manusia tidak boleh meninggalkan aspek teknologi. Jadi kemanusiaan itu gandeng dengan teknologi. Ini Homo technicus namanya. Jadi teknologi itu bukan sesuatu yang ditambahkan dalam hidup manusia. Justru teknologilah yang membedakan manusia dengan hewan. Bukan sekedar kecerdasan, berpikir cerdas. Kalau sekedar kecerdasan, beberapa hewan mungkin punya insting dalam tanda petik cerdas tertentu, bisa niru manusia tertentu. Kalau sekedar hitung-hitungan sederhana kecerdasan itu kadang-kadang kalau kita nonton pertunjukan hewan-hewan itu kan seolah-olah lumba-lumba, monyet, dan lain-lain itu kan bisa punya kecerdasan tertentu. Tapi justru yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, hewan-hewan itu tidak semata di kecerdasan, tapi di teknologi. Kalau sekedar ngitung, lumba-lumba mungkin bisa 2 tambah 2 dia ekornya mengepak 4 kali. Tapi bikin kalkulator itu hanya manusia yang bisa. Bikin sempoa untuk ngitung itu manusia yang bisa. Itu namanya Homo technicus. Jadi manusia berkembang mengiring teknologinya. Jadi teknologi ini untuk memahami manusia, baik dari sisi individual maupun sosialnya.
Oke, dan evolusi teknologi itu menandai evolusinya manusia. Itulah maka muncul istilah Homo technicus. Manusia itu makhluk teknik, makhluk teknologi. Berarti yang kemarin masuk di fakultas teknik itu fakultas yang sangat manusiawi. Tidak hanya filsafat, tidak hanya sosial, tidak hanya budaya. Kita kan nganggap yang humaniora itu kan yang itu-itu. Kalau pakai Homo technicus ini bahkan teknik pun sebenarnya ya bernuansa human, humaniora. Karena teknologi mengiringi perkembangan evolutif manusia. Dan kita membaca manusia itu tidak boleh melepaskan inovasi-inovasi teknologisnya. Oke, ini isu pertama. Silahkan nanti ya kalau ingin membahas isu-isu ini tadi yang berkaitan dengan sisi teknologinya. Ya termasuk sampai hari ini kita kenal teknologi sampai era 5.0. Lanjut. Nah, ada lagi yang bisa dibahas oleh teman-teman mungkin ya, biar punya variasi judul webinar. Nah, biar judulnya tidak monoton. Ada istilah techno self studies. Ini kajian baru. Techno self studies ini istilah ini dari Rocky Lupicini. Dia punya buku judulnya The Emerging Field of Techno Self Studies. Jadi techno self studies itu kajian interdisipliner yang membahas aspek identitas manusia dalam teknologi yang berhubungan dengan sifat hubungan manusia dan teknologi. Lahirnya teknologi ini kan berpengaruh terhadap diri kita. Misalnya anak-anak hari ini yang hanya akrab dengan gadgetnya, akhirnya kemampuan sosialnya banyak berkurang misalnya. Agak sulit mereka hidup bersosialisasi. Kemampuan tata krama sopan santunnya tidak teruji misalnya. Nah, ini ada hubungannya ternyata dengan gadget. Karena tiap hari asiknya dengan gadget, akhirnya kapasitas sosialnya rendah. Nah, ini yang membahas tema-tema semacam ini namanya techno self studies. Perubahan diri kita karena efek teknologi. Jadi kalau yang tertarik dengan tema-tema itu boleh dibahas. Manusia hari ini tambah egois gara-gara teknologi. Manusia hari ini sulit sopan santun. Mahasiswa hari ini kadang-kadang kalau WA saya, tadi ada WA, Pak, BSK, MSK, TDK, PLZ, BLZ. Nah, ki ngomong apa to le? Iya. Ndak ono salam, ndak ono apa tiba-tiba Pak BSK, MSK, TDK gitu. Itu kalau bahasa Arab itu ndak ono harokate. Jadi mocone susah. Oke, ini efek dari teknologi. Jadi kayak kalian kan terus jadi gagap, tidak peka secara sosial. Kadang-kadang kita gagal paham, ini guyon apa serius. Nah, kita jadi tidak peka. Ada orang guyon kita malah serius, terus marah-marah. Yang sana serius kita cengengesan, dianggap guyon. Kenapa? Kepekaan sosial kita berkurang. Kita terlalu asyik dengan dunia teknologi kita sampai lupa hidup sosial. Ini salah satu contoh efeknya teknologi terhadap diri kita. Mungkin banyak ya, kayak tadi efeknya Pak kan mendengarkan Quran itu kan sama pahalanya dengan membaca sendiri. Jadi saya dengar sajalah dari HP, ngajinya kapan-kapan sajalah kalau sempat. Ini efek
teknologi. Kalau kemarin tidak ada HP, kamu kan ngaji sendiri, sekarang ada HP, Anda dengerin kan sama saja, Pak. Nah, ini efek dari teknologi, techno self studies namanya. Boleh kalau kalian ingin mengembangkan tema ini tema-tema baru dalam kajian filsafat. Program baru apa, perilaku baru apa. Coba perhatikan ketika ada WA yang orang bisa chat langsung, dengan dulu masih SMS, itu perilakunya mungkin agak beda. Dengan kemudian muncul TikTok, itu perilakunya mungkin beda. Kalau seperti WA, seperti chat itu kan bermain kata. Kalau TikTok itu ya sudah beda lagi kan, mainnya tidak hanya kata. Dulu kemudian ada Instagram yang lebih banyak main dengan gambar dan lain sebagainya. Perilaku orang nanti bisa beda-beda. Baik, ini namanya bidang techno self studies, kajian hubungan antara teknologi dengan diri kita. Tak lanjutkan. Nah, ini yang paling terkenal tema hari ini, posthumanisme. Di berakhirnya era yang kita sebut era humanisme. Sekarang sudah melampaui manusia. Tema posthumanisme ini fenomena-fenomena akhir abad 20 yang mengkritisi pandangan tentang manusia yang lama, yang tidak melihat situasi-situasi baru. Jadi mempertanyakan sekarang apa pas definisi-definisi lama tentang manusia itu. Ada banyak sekarang variabel hidup kita yang berubah. Nah, ini namanya posthumanisme, kajian-kajian kritis tentang situasi kemanusiaan. Cirinya biasanya yang pertama, kritik antroposentrisme. Antroposentrisme itu, antropos itu manusia, sentris itu pusat. Jadi kajian yang menganggap manusia itu pusat segalanya. Jadi kan orang modern itu punya pandangan antroposentris. Manusia itu pusatnya segalanya, pusatnya alam. Nah, posthumanisme menggugat itu. Apa iya manusia pusat segalanya? Apa ya manusia itu di atas alam semesta? Apa manusia punya hak untuk mengeksploitasi alam suka-suka dia, atau memposisikan dirinya di atas alam? Nah, ini kajiannya namanya posthumanisme, termasuk keterbatasan-keterbatasan manusia dan bagaimana mengatasinya, antara lain lewat model-model artificial intelligence tadi. Ini banyak beberapa tokoh yang kita bahas di ngaji filsafat kemarin itu masuk tradisi posthumanisme. Misalnya ketika kita membahas teknologi, kita beberapa kali kan membahas filsafat teknologi, kemudian membahas filsafat lingkungan. Ini masuk dalam tradisi posthumanisme. Jadi ini menggugat manusia yang sewenang-wenang merasa dirinya paling penting di alam semesta ini. Sing dipikir kok menungsone terus kan, sederhananya begitu. Apa yang bukan manusia di muka bumi ini tidak ada nilainya, atau dipastikan semua nilainya di bawah manusia. Nah, ini kajian-kajian posthumanisme. Nah, beberapa isu dalam posthumanisme itu isu artificial intelligence ini. Jadi termasuk transhumanisme, AI take over. AI take over itu ya artificial intelligence take over. Jadi ini manusia yang digusur oleh karyanya, artificial intelligence. Bahkan ada istilah voluntary human extinction. Voluntary human extinction itu istilah lainnya post-human future. Jadi masa depan yang dirancang tanpa manusia. Jadi manusia
lama-lama ndak penting, akhirnya ndak ada. Jadi masa depan kita kan kita ingin semua pekerjaan, semua kinerja, semua karya diwakilkan ke mesin. Sampai nyupir nanti mesin, dokter operasi diwakili mesin, kemudian guru dosen ngajar ya diwakili program mesin. Semuanya kita wakilkan ke mesin. Ini namanya voluntary human extinction. Kita sendiri yang merancang masa depan kita tanpa manusia. Mungkin besok pada saatnya kita saking putus asanya dengan manusia, wis kita milih presiden mesin wae. Mungkin lebih tegas, kita masukkan program-program, kita masukkan sistem-sistem, pokoknya kalau ini salah, kalau ini benar, kalau itu tidak boleh, wis diinstal sepenuhnya. Nah, kita nanti presidennya robot misalnya. Kan tadi kalau mesin kan tidak mungkin curang, tidak mungkin berkhianat, ya dia sesuai program. Nah, kalian demonya tidak usah capek-capek ke lapangan, tinggal pegang HP, pegang laptop, dihack presidennya. Jadi kita masuki virus presidennya, negara ini terus kacau. Nanti perangnya begitu. Nah, ini namanya voluntary human extinction. Bisa saja yang semacam itu nanti terjadi. Jadi nanti DPR ganti mesin semua, pejabat-pejabatnya mesin semua, dan lain sebagainya. Wah, itu mengerikan ya. Post-human future. Tidak ada warung-warung yang ditungguin orangnya, semua warung mekanis. Nanti kamu beli apa? Sekarang kan masih ada tenaga manusia yang ikut peran. Mungkin pada saatnya tinggal nekan tombol, kalian ke warung nekan tombol keluar sendiri, kayak yang minuman otomatis itu. Nah, kajian-kajian semacam ini namanya posthumanisme. Siap-siaplah. Ya. Karena ya selama ini kan kita masih sibuk Pak, piye carane dadi wali, piye carane, kan kita kemarin bahasa itu semua. Kita mungkin kaget kalau tiba-tiba terminalnya nyampe sini, tiba-tiba era posthumanis. Nah, lanjut. Nah, ini yang dimaksud transhumanisme. Transhumanisme ini lebih definitif lagi. Jadi ini gerakan filosofis, intelektual, teknologis yang sasarannya adalah melampaui kelemahan-kelemahan manusia. Jadi ini bisa mendukung, bisa menguatkan, bisa memperluas dan lain sebagainya. Jadi misalnya hari ini banyak model teknologi-teknologi yang jenisnya transhuman. Misalnya ada cangkok jantung, misalnya ada macam-macam. Nah, di situ ada mungkin pada saatnya ada teknologi yang bisa memperpanjang umur, memperbaiki suasana hati dan lain sebagainya, mungkin bisa. Mungkin orang bisa bikin duplikasinya jantung, duplikasinya otak pada saatnya. Ini namanya transhuman. Dan ini sudah diramalkan oleh banyak filosof. Ya sementara ini kan mungkin sudah ada teknologi misalnya yang difabel kakinya ada kaki buatan. Jantung sudah bisa transplantasi, beberapa transplantasi. Mungkin pada saatnya tidak transplantasi tapi dibikin tiruannya, mesinnya. Nah, itu namanya transhumanisme. Jadi keterbatasan manusia sekarang diatasi oleh teknologi. Jangan-jangan nanti ada orang yang sudah meninggal tapi biar kelihatan masih hidup terus dimodel seperti apa, dimodifikasi seperti apa. Masih tetap bersama kita sih tapi tidak ada kesadarannya, tapi masih kelihatan seperti hidup misalnya begitu. Nah, ini namanya transhuman. Ya kayak di film-film itulah, teman-teman kan sering lihat yang model transhuman ini. Nah, ini juga masalah. Para filosof lama sudah meramalkan ini. Jadi misalnya Dante, Divina Commedia, Divine Comedy, itu dia punya istilah transhumanar. Transhumanar itu manusia yang melampaui sifat manusia, melampaui kodratnya manusia. Atau René Descartes, kalau teman-teman membaca Discourse on Method, itu dia bilang mungkin di masa depan ada obat yang bisa membuat orang tidak mati-mati.
pikirannya hidup terus. Mungkin pikirannya disambung ke komputer, meskipun dia mati masih bisa dimanfaatkan otaknya dan lain sebagainya. Ini namanya transhuman. Pada saatnya bisa sampai ke sana teknologi kita. Kalau dulu kan orang mencari jimat apa, mencari air apa untuk bisa abadi, awet muda, mungkin pada saatnya teknologi bisa menemukan itu. Wong sekarang banyak kan teman-teman baca iklan-iklan itu anti-aging, teknologi anti tua, loh, ngeri itu. Sekarang sudah ada. Jadi nenek-nenek ini usianya, wajahnya seperti ABG, kan ada iklan-iklan seperti itu. Mungkin insidental hari ini, tapi pada saatnya mungkin bisa dikontrol. Jadi nanti nenek-nenek masa depan itu ya masih kinyis-kinyis, masih kinclong-kinclong dengan teknologi. Jadi, nah ini era isu namanya transhuman. Apa masih kita sebut manusia yang semacam itu, ataukah definisi manusianya yang harus kita ubah? Seperti apa sih manusia itu? Nah, ini juga menggelisahkan, salah satu tema-tema filosofis. Ada lagi Noemi. Noemi ini dari filosof, dokter, ahli biogerontologi. Gerontologi itu tentang penuaan. Namanya Marios Kyriasis. Beliau punya istilah noeme. Noeme itu kombinasi antara otak yang alami dengan otak virtual. Itu namanya noeme. Jadi sebenarnya kita juga mungkin ada di sini. Identitas kita hari ini sebenarnya ya kombinasi antara otak kita yang alami dan otak virtual. Jadi kita ini dibentuk oleh link yang kita klik selama ini, yang paling kita sukai. Misalnya teman-teman Twitteran yang di follow itu tokoh-tokoh politik yang sering gegeran, itu dia akan membentuk cara berpikir kita, cara berpikir yang polemik, serba wah ini mesti kekuasaan yang main ini, wah ini mesti politik, ini mesti bohong, ini mesti demi partai ini. Kenapa? Karena pikiran kita terbentuk begitu. Yang kita baca, kita lihat setiap hari yo akal virtual yang semacam itu. Jadi yang kita anggap penting kemudian membentuk diri kita yo web-web, link-link, situs-situs yang kita baca tiap hari. Yang bacaannya yang politik-politik itu ya mesti tiap hari mengeluhnya Indonesia ini mau hancur, Indonesia ini rusak, Indonesia ini. Beda dengan yang tiap hari nonton sepak bola misalnya, bal-balan nonton itu isi pikirannya jauh berbeda. Jadi kita itu hari ini kombinasi antara otak kita yang alami dan akal virtual. Mana yang diklik? Ya kalau yang dibuka yang saru-saru ya kemana-mana pikirannya bayangannya ngono terus. Wah ini ada yang baru ndak? Maksudnya pikirannya ngono terus. Ya, jadi akal virtual. Dan biasanya kemudian ekspresi kita di medsos ya pada akhirnya mungkin diikuti orang, diduplikasi orang. Tambah banyak yang menduplikasi hari ini ya tambah viral. Nah itu situasi kita hari ini. Nah ini tema juga filosofis. Identitas kita hari ini itu pasnya yang mana sih? Aku itu yang asli yang mana? Yang online apa yang offline? Kadang ada orang itu versi online dan offline-nya beda. Online-nya guanase luar biasa. Wah, ngamuk-ngamuk, marah-marah, pokoknya semua harus dia tabrak, dia hancurkan. Begitu offline, kutuk. Apa ya bahasa Jawa ini kutuk itu ya. Jadi itu identitas kita hari ini. Mana yang asli? Yang ganas luar biasa atau yang tadi pemalu di ruang nyata? Kalian sendiri mungkin juga bingung milihnya. Mana yang lebih tulus ketika kamu marah-marah di medsos atau ketika kamu senyum di dunia nyata? Nah itu
tema ini juga menggelisahkan hari ini tentang identitas kita. Saya sih taunya orang ini marah-marah terus di medsos. Tapi apa iya memang dia pribadi pemarah? Wong orang bisa acting, wong orang bisa pencitraan, bisa gaya. Yang tiap hari postingannya, wahai orang-orang beriman, kadang-kadang juga males sholat. Ya kan? Kita mengalami kebingungan sekarang identitas. Loh, setahu saya temanku itu orangnya kayak gitu. Ini postingannya kok bijaksana sekali. Nah, ini kan kita mulai dibingungkan oleh identitas-identitas. Nah, ini problem yang lahir dari teknologi informasi hari ini. Ini masalah juga. Nah, ada lagi cyborg. Cyborg ini kemarin pernah kita bahas ya waktu kita tema Donna Haraway. Cyborg itu setengah organisme, setengah mesin. Jadi setengah manusia, setengah mesin. Itu kan namanya cyborg, cybernetic organism. Yo teman-teman yang kalau zaman dulu mungkin nonton film Robocop, nonton film-film apalah itu yang lama itu kan cyborg. Jadi kita hari ini kan mungkin mirip-mirip cyborg. Banyak orang yang tipe-tipe cyborg karena teknologi. Jadi fungsi-fungsi organis kita dibantu oleh teknologi. Nggak usah jauh-jauh, paling sederhana, simpel, kacamata. Ini kan fungsi penglihatan kita berkurang, sekarang pakai kacamata. Nah, yang pakai kacamata terus jadi cyborg-cyborg. Ada yang jantungnya pasang ring. Loh itu kan teknologi, memperpanjang umur itu kan. Ada yang alat bantu dengar. Nah, ini kan teknologi membantu kita hari ini. Termasuk membantu daya jangkau pikiran kita lewat HP kita. Banyak fungsi hidup kita yang terbantu oleh mesin. Sekarang apa sih yang tidak mesin? Baik, ini juga isu. Gimana kemudian kita mendefinisikan manusia dan kemanusiaan yang berhubungan dengan teknologi ini. Makanya tadi memahami manusia tidak bisa lepas dari teknologinya. Wong hidup kita ini cyborg, setengah organisme, setengah mesin. Dalam hal apapun. Begitu mesinnya dirontokkan semua, banyak fungsi kemanusiaan mungkin yang tidak jalan. Fungsi emosi, fungsi religius mungkin banyak yang macet ketika mesin-mesin tadi disingkirkan semua. Itulah isunya, isu cyborg. Baik, ini masih isu-isu ya. Nanti kalian jelajahi satu-satu yang tertarik. Ada lagi isu avatar dan yang terakhir ada isu technosapien. Isu avatar itu sesuatu yang mewakili kita, namanya alter ego. Ya, alter ego itu kita bisa membentuk identitas lagi persis seperti yang kita inginkan meskipun kenyataan kita tidak begitu. Itu namanya alter ego. Kayak tadi ya, saya pingin jadi pribadi yang pemarah lah, biar tahu rasanya pemarah kayak gimana. Terus bikin akun, entah akun Instagram atau Twitter yang di situ isinya marah-marah. Nah, sekarang saya ingin bikin lagi akun yang di situ saya rahmatan lil alamin. Senyum. Jadi sing di sini mesuh-mesuh, sing di sini astagfirullah, subhanallah. Ini avatar-avatar. Jadi hari ini mungkin kita punya beberapa alter ego secara tidak sadar. Untuk yang akun ini biar sajalah, ini untuk yang aku sama-sama keluarga sih. Ini grup keluarga jadi aku kelihatan soleh, alim. Ini grup sekolah ini. Wah cengengesan kafe, celelean kafe. Ini ngomongnya tidak karu-karuan. Di sini aku ngomongnya juga tidak karu-karuan. Ini namanya alter ego. Jadi ya, kayak film Avatar itu loh, yang Avatar yang orang masuk ke mesin kemudian dia keluar di dunia yang lain jadi alter egonya.
Di dunia nyata dia tidak bisa jalan, tapi di dunia alter ego dia jagoan yang luar biasa. Ini avatar. Ya kayak kalian main game lah, kalau mungkin kalian sendiri kan. Kalau disuruh nyopir mobil takut, tapi begitu main game, tabrakan semua disikati pemberani. Nah, ini namanya avatar. Hubungkan ini dengan psikologi, akan menarik. Seperti apa kondisi psikis kita hari ini? Kita mungkin punya beberapa kepribadian sekaligus. Ini isu avatar. Dan yang terakhir teknosapien. Teknosapien itu istilah untuk menyebut manusia adalah makhluk yang akrab dan nyaman dengan teknologi. Jadi teknosapien itu orang yang pokoknya kesukaan nyamannya teknologi. Kalau ada orang kok tiap kali HP terbaru muncul dia ganti HP, tiap kali laptop terbaru muncul dia ganti laptop. Ini dia makhluk yang teknosapien. Jadi makhluk teknologi. Dia tidak lihat fungsinya, dia tidak lihat gunanya untuk hidupnya. Yang penting teknologi saja. Canggih ini ya. Ini misalnya kameranya 108 MP, padahal tidak pernah moto. Ini bisa buat ini, buat itu. Kayak kalian biar, Pak ini laptop speknya Pak, wah tinggi sekali Pak. Kalau dipakai Corel, kalau dipakai untuk arsitek, untuk luar biasa. Lah selama ini dipakai apa? Dipakai ngetik. Jadi kita sering hanya teknologinya yang dicari. Itu teknosapien, malah bukan fungsinya. Baik, ini tema-tema, saya sebut tema-tema filosofis. Silahkan nanti teman-teman yang ingin menjelajah dunia ini. Ini penting untuk eksistensi manusia hari ini ya, selain tema-tema akhlak, tasawuf, tema-tema siapa aku, mau kemana aku, iyalah. Tapi ini hidup kita ditentukan ini hari ini. Bagian dari aspek eling lan waspodo biar kita tidak ditelan oleh zaman itu kita memahami situasi hari ini. Antara lain situasi artificial intelligence ini. Termasuk isu ini ya, teman-teman kan sering dengar 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Revolusi industri, masyarakat 5.0. Istilah 5.0 ini kan ini yang mendeklarasi kemarin mantan Perdana Menteri Jepang. Yang sayangnya beliau belum lama ini tewas karena ditembak. Beliau yang tahun 2017 mendeklarasi saatnya era 5.0. Yang ini teknologi sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Jadi keterlibatan manusia dalam teknologi juga diperhatikan. Tidak sekedar pengembangan teknologi. Nah ini nanti ada tema-temanya sendiri. 1.0 itu yang awal itu era-era sekitar tahun 1780 abad 18. Contohnya misalnya ditemukannya mesin uap kereta api. Mulai banyak muncul mesin-mesin. Nanti 2.0 abad 19. Mulai dikenal listrik-listrikan. Alat-alat mekanisme dari listrik. Nanti 3.0 abad 20 1970-an. Di sini mulai muncul komputer, alat telekomunikasi canggih, elektronik. Nah, belakangan yang kita akrab sekali istilahnya 4.0. Ini sering disebut era Internet of Things. Mesin-mesin otomatis, alat-alat buatan kita dan lain sebagainya. Yang dari sini muncul kekhawatiran tadi, jangan-jangan hidup kita ditelan oleh mesin. Akhirnya muncul kesadaran, yuk ke 5.0. Iya teknologi tapi jangan melupakan manusia. Ya manusia dilibatkan. Era namanya personalisasi. Dilihat fungsi, manfaat, dan perannya manusia juga
tidak sekedar semata-mata pengembangan kecanggihan teknologinya. Baik, saya lanjutkan sisi filosofisnya. Kita bahas beberapa perspektif sekarang. Yang pertama, ini saya ambil quotes dari Stephen Hawking. Satu ketika beliau bilang begini, keberhasilan dalam menciptakan artificial intelligence yang efektif bisa menjadi peristiwa terbesar dalam sejarah peradaban kita, atau yang terburuk. Jadi bisa paling hebat, bisa paling buruk. Kita tidak tahu apakah kita akan sangat terbantu oleh AI tadi, atau diabaikan olehnya, atau dikesampingkan, atau bahkan mungkin dihancurkan olehnya. Jadi Stephen Hawking almarhum, ya kan beliau sudah almarhum, ya, dia bilang, iya, AI ini luar biasa, tapi saya tidak tahu, jangan-jangan yang luar biasa ini menjadi yang paling buruk. Karena kita juga masih teka-teki, apakah perkembangan pesat artificial intelligence itu akan membantu manusia, atau justru meminggirkan manusia, atau jangan-jangan menghancurkan manusia. Nah ini, ya, maka sebenarnya pesannya Hawking, mulai hari ini kita harus hati-hati. Kita, ya kalau pakai istilah Jawa, harus eling lan waspodo. Jadi harus sadar situasi, jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan asal teknologi, jangan asal digunakan, jangan asal ikut hanyut saja. Yuk, mulai pelan-pelan segala teknologi yang kita kembangkan direnungi dalam-dalam, termasuk hubungannya dengan kemanusiaan. Karena kalau tidak, ya jangan-jangan malah menghancurkan kita. Sebagaimana kata beliau, Al-Mukarram, terkenal sekali hari ini orang ini, Elon Musk. Dia dimuliakan karena kaya. Artificial intelligence, kata dia, tidak harus bersifat jahat untuk menghancurkan manusia. Jika artificial intelligence ini sampai pada tujuannya dan manusia hidupnya seperti biasa saja, maka dia pasti akan menghancurkan kemanusiaan. Jadi kalau teknologi buatan ini berkembang pesat terus dan kita santai saja, ya berkembang ya dinikmati Pak, berkembang ya dinikmati. Hidup kita santai saja, biasa saja, tidak waspada tadi, kalau bagi Elon Musk ya dipastikan kita akan hancur karena artificial intelligence kita. Berarti apa? Bukan berarti kalau begitu ndak teknologi-teknologinan Pak, ndak. Kitanya yang yo hidupnya jangan biasa-biasa saja dong. Ayo kita rancang untuk bisa merespon perkembangan teknologi artifisial ini dengan baik. Sebagian norma hidup kita hari ini itu kan norma dunia nyata. Padahal hidup kita hari ini 50% lebih di dunia maya. Nah ini kan berarti kita agak terlambat meresponnya. Saatnya mulai kita berpikir gimana caranya, norma apa yang harus kita tegakkan saat kita hidup di dunia maya. Makanya banyak muncul masalah hari ini, karena kita masih hidup biasa-biasa saja seperti dulu. Aturannya aturan lama, aturan dunia nyata, padahal ada aturan dunia maya. Misalnya, barang siapa melihat perempuan yang bukan muhrimnya, ada kan laka al-ula, melihatnya sekali, tidak boleh diulang-ulang. Nah, nanti kan ada pertanyaan, itu melihat langsung kan Pak? Kalau di laptop gimana Pak? Kalau di HP gimana? Nah ini kan kita agak kesulitan pakai norma yang berbeda ini. Nah norma kita sebagian besar untuk dunia nyata. Maka dawuhnya Elon Musk itu tadi,
harus kita pahami. Yuk kita mulai hati-hati. Jangan biasa-biasa saja. Bukan salah teknologinya, kitanya sendiri larinya kalah cepat dengan perkembangan teknologi. Akhirnya kita ditelan oleh ciptaan kita sendiri. Baik, saya lanjutkan. Sebelum nanti ke materi ini, quotes-nya tak taruh di tengah. Kalau ini dari Mahatma Gandhi. Kalau Mahatma Gandhi agak keras. Dulu pernah kita bahas beliau di Humanistik Teknologi. Kata Gandhi, jangan adopsi teknologi yang membuat manusia hilang, tersisihkan. Atau teknologi yang hanya memenuhi keserakahanmu saja. Atau teknologi yang membuatmu tambah buruk dan lebih buruk sebagai manusia, tambah tidak manusiawi. Atau teknologi yang hanya melahirkan eksploitasi dan disintegrasi. Nah, ini tegas kalau Gandhi. Wong teknologi itu diciptakan untuk memudahkan kita, untuk memperlancar jalan kita mewujudkan hidup yang ideal. Jangan sampai balik justru menghancurkan kita. Maka hati-hati dengan teknologi kok punya efek menyingkirkan manusia. Atau ini teknologi hanya nuruti keserakahannya manusia, tidak peduli efeknya. Akhirnya muncul gap, yang kaya kelihatan tambah mentereng, yang miskin kelihatan tambah mengenaskan. Nah, ini memenuhi keserakahan manusia saja. Atau tambah tidak manusiawi. Sejak pegang HP itu loh, saya kok tambah suka maki-maki orang ya. Saya kok sekarang hafal sekali kosakata makian. Dulu saya tidak ngerti, sekarang ngerti banyak aku. Nah, ini membuat kita lebih buruk. Jadi tambah lama kita tambah buruk. Atau melahirkan eksploitasi. Entah dalam prosesnya atau dalam penggunaannya. Atau disintegrasi. Kita tambah pecah-pecah, kita tambah tidak rukun, tambah tegas sekarang siapa aku, siapa musuh, dan musuhnya kok tambah terus. Begitu aku komen ini, sekarang aku punya musuh kubu sana. Besok komen itu punya musuh kubu sini. Nah, ini namanya teknologi yang membuat disintegrasi. Kalau versinya Gandhi, jangan diadopsi. Ya mungkin kalau kita sulit untuk tidak mengadopsi, ya berarti jalannya apa? Yuk, tadi ya, kita eling lan waspada tadi. Jangan lengah. Manfaatnya banyak, kita ambil. Mafsadatnya juga ada, kita hati-hati. Jangan sampai jatuh ke sana. Maka kata Amit Ray, beliau ini ahli artificial intelligence. Beliau punya project namanya Compassionate Artificial Intelligence. As more and more artificial intelligence is entering into the world, more and more emotional intelligence must enter into leadership. Semakin banyak teknologi intelijensi buatan masuk ke dunia, maka harus semakin kuat emotional intelligence masuk ke dalam leadership. Leadership itu pengelolaan hidup kita. Jadi imbangannya artificial intelligence itu intelijensi yang kita bahas minggu-minggu awal. Emotional intelligence dan spiritual intelligence. Inilah nanti yang akan jadi penyeimbangnya, biar dia tidak merajalela sendirian. Baik, nah kita lanjutkan materinya. Masih ada 30-an menit ya. Quotes-nya saya taruh di tengah karena biasanya di akhir. Terus teman-teman, wah kok tidak dijelaskan Pak. Tak taruh di tengah biar dijelaskan. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Fenomena artificial intelligence ini bagian dari
situasi yang tadi kita sebut posthumanisme. Runtuhnya kebanggaan subjektif manusia. Jadi manusia itu posisinya di muka bumi ini rasanya tambah lama tambah degradasi. Dan itu diawali sejak era modern. Di era modern kan kita kenal misalnya ada Kopernikus. Kopernikus itu yang menggugat teori geosentris. Dulu kita yakin geosentris, bumi ini pusat segalanya. Matahari mengelilingi kita, bulan mengelilingi kita, bintang-bintang itu mencahayai kita, secara sengaja dibikin untuk bumi. Tapi belakangan kita sadar sejak Kopernikus bilang heliosentris, pusatnya adalah matahari. Bumi ini mengelilingi matahari. Bahkan mungkin teman-teman pernah dapat videonya YouTube itu yang ketika masuk ke skema galaksi, antar galaksi itu betapa kecilnya bumi ini. Mungkin rasanya kayak sebutir debu saja. Jadi rasanya jadi sangat tidak penting kalau dilihat dari besarnya alam semesta antar galaksi. Itu galaksi yang kelihatan, belum yang multiverse. Kalau yang multiverse itulah film. Jadi sekarang semesta itu bisa triple, bisa lipat 4, lipat 5. Jadi itu yang saya sebut kebanggaan subjektif manusia. Dulu kita merasa pusatnya, segalanya. Ternyata tidak. Kita hanya semacam sebutir debu di tengah galaksi yang luasnya tidak terukur ini. Itu kebanggaan pertama yang runtuh. Kebanggaan kedua, dulu kita mengklaim manusia itu makhluk perfect, istimewa, paling sempurna. Sebelum Darwin punya teori evolusi. Begitu Darwin mengeluarkan teori evolusinya kita, ternyata kita ini hanya kelanjutan saja dari makhluk-makhluk sebelumnya. Mungkin dulunya hanya hewan bersel satu, yang mungkin kita lihat dengan mata telanjang tidak bisa. Terus berkembang sampai jadi manusia. Ya asal-usul kita dari situ, ternyata itu gaya Darwin. Nah, ini kan meruntuhkan kebanggaan. Kita kan dulu membayangkan manusia itu sejak awal fisiknya gagah ganteng seperti ini. Ternyata tidak. Buktinya tulang-tulang makhluk-makhluk manusia-manusia purba, Pithecanthropus, Meganthropus itu kalau direkonstruksi memang tidak jauh-jauh dari saudara kita yang itu. Mudahnya begitu. Ini kan meruntuhkan kebanggaan, keistimewaan yang kedua. Runtuh lagi dengan datangnya psikoanalisisnya Freud. Dulu kita mengganggakan manusia itu makhluk cerdas yang keistimewaannya adalah berpikir, hayawanun natik. Tapi sekarang hancur. Kenapa kata Freud manusia itu justru hidupnya banyak didorong oleh bawah sadarnya? Loh, katanya kemarin berpikir rasional, sekarang justru dikendalikan oleh bawah sadarnya. Bawah sadar itu kan mirip insting-insting kalau di binatang, di hewan. Nah ini bagi saya lagi-lagi runtuhnya kebanggaan kita yang subjektif sebagai manusia. Sudah membanggakan makhluk rasional, ternyata kata Freud, kita itu hidup kita sebenarnya tidak lebih banyak rasionalnya daripada tidak rasionalnya. Kita lebih banyak tidak rasionalnya, didorong oleh dorongan-dorongan bawah sadar kita. Nah, kemudian dulu kita mengklaim diri kita bebas, makhluk yang punya kuasa milih. Tapi teknologi dan budaya manusia ternyata membuat kita dikendalikan oleh teknologi. Itu kritiknya dulu Louis Mumford dan juga Gandhi. Kita ini
harusnya bisa nyetir teknologi, hari ini kita disetir oleh teknologi dalam banyak hal. Itu kebanggaan kita yang jatuh juga. Dulu kita membanggakan kebebasan, sekarang tidak bisa. Wah, kalau tidak Facebook, Pak, kalau tidak WhatsApp, Pak, kalau tidak Instagram, Pak. Bahkan kadang-kadang kita HP ini saja kan setengah jam berpisah dari HP kan kita rindu sudah ingin buka lagi. Nah, ini ketergantungan. Bahkan kadang HP-nya dicas pun kita tunggu, kita dodok di sebelahnya sambil baca. Ya. Oke. Jadi kita dikendalikan oleh teknologi, bukan kita yang mengendalikan teknologi. Ini anomali bagi kebebasan kita. Katanya siapa kita makhluk bebas? Wong kita menggantungkan diri pada banyak hal yang seharusnya kita tidak tergantung. Kemudian ada lagi Marcuse. Ini kan kita sering bilang manusia itu makhluk multidimensi, makhluk yang bisa apa saja. Dikritik oleh Marcuse, enggak. Dalam prakteknya manusia itu satu dimensi saja. Cara mikirnya podo. Nah, ya satu dimensi ini kalau di Marcuse ya bagi dia masyarakat teknologi. Meskipun teman-teman bisa pakai teori yang berbeda. Kalau versi Karl Marx misalnya ya ekonomi, bulat kemana-mana ya ujung-ujungnya duit misalnya. Nah, itu namanya satu dimensi. Itu saja arahnya. Ujung-ujungnya ya pingin viral. Yang sana joget-joget, yang sini ngaji, yang sono selawatan, yang sini nyanyi, macam-macam seolah-olah. Tapi sebenarnya satu dimensi, pingin viral. Cuma itu saja. Nah, jadi klaim bahwa manusia itu macam-macam, ternyata tidak juga. Motifnya biasanya mengikuti budaya populer yang sedang berkembang. Jadi kita ini terus jadi satu dimensi. Nah, termasuk tadi kita ini mengklaim sebagai organisme, ya ternyata kita itu cyborg. 50% hidup kita dikendalikan oleh mesin. Baik, ini silahkan direnungi oleh teman-teman ya, bahwa hidup kita hari ini, sisi kemanusiaan kita banyak terdegradasi, khususnya oleh karya cipta kita sendiri. Kemungkinan karena kita meresponnya keliru, cara menyikapinya tidak pas. Nah, ini tipe-tipe penikmat artifisial, menurut catatan saya ada 4. Semoga kita termasuk yang pertama, jangan sampai yang terakhir. Ada orang itu berhadapan dengan kecanggihan teknologi, termasuk yang memanfaatkan. Memanfaatkan itu berarti kita ambil, kita gunakan sejauh membantu, memudahkan, memenuhi kebutuhan kita. Ini namanya level memanfaatkan. Ada gaya kedua. Gaya kedua ini hanya untuk bersenang-senang. Yang kedua ini tidak salah, tapi kalau overdosis problem. Ya memang menyenangkan main-main dengan artificial intelligence, tapi jangan hanya untuk senang-senang saja. Kalau kita terjebak di enjoyment hanya untuk senang-senang, ya pada gilirannya akan muncul problem-problem tadi. Maka senang teknologi boleh, tapi senang-senang saja dengan teknologi perlu kita kritisi. Asik loh Pak, enak loh Pak. Nah, itu kita pikir lagi deh. Apa hanya untuk asik-asikan itu? Hanya untuk seneng-senengan itu? Alah Pak, ini buat seneng-seneng saja, buat rame-ramean saja kok Pak. Nah, kita sering begitu. Komentar, ini ada yang komentar serem ini Pak, maki-maki. Biar tambah panas tak tambahi komen yang lebih itu lagi Pak. Nah, kan sekarang banyak yang iseng-iseng gitu. Nah, itu untuk seneng-seneng.
Nah, akan ada efeknya pasti. Maka hati-hati dengan bersenang-senang saja. Alah Pak, jangan terlalu serius lah, wong ini untuk senang-senang. Iya, boleh bersenang-senang, tapi ya harus tahu kapan titik berhentinya, biar tidak muncul masalah baru. Yang lebih masalah lagi kalau kita terobsesi. Terobsesi itu bisa oleh teknologinya, bisa oleh fungsinya, bukan manfaatnya. Dia berfungsi, tapi manfaat tidak fungsi itu untuk kita. Itu kalau orang yang terobsesi tidak lihat manfaatnya untuk kita, tapi fungsinya. Kayak orang tadi, pokoknya saya harus dapat teknologi terbaru. Apa memang butuh? Tidak tahu. Saya harus beli kulkas yang terbaru. Buat apa? Biar up to date, Pak. Lah di tempatmu belum ada listrik. Yang penting terbaru. Nah, ini kan terobsesi oleh teknologinya tapi tidak realistis, tidak melihat manfaatnya untuk dirinya. Saya nyari HP yang bisa moto, bisa internetan, bisa macam-macam. Ternyata ya dipakainya hanya untuk SMS-an misalnya. Kayak simba-simba saya di kampung kan itu, kalau dikasih HP paling baru mereka tidak mau. Kenapa? Tidak bisa. Bisanya yang HP edisi paling lama yang hanya untuk telepon saja. Nah, bagi saya mereka lebih realistis daripada kita. Kita kadang-kadang nyari HP yang ada ininya, ada itunya, tapi ya tidak pernah disentuh sama sekali fasilitas-fasilitas itu. Sekarang Google itu ada apa misalnya yang asistennya yang bisa kita tanya macam-macam. Itu maunya Google kan manfaat biar kita lebih mudah nyari sesuatu. Tapi kan kita lebih banyak iseng. Ya kan? Kita pakai guyon-guyon pakai sana. Wahai Google, aku cakep ndak? Misalnya gitu. Halo Google kan. Mau ndak jadi pacarku? Kan gitu-gitu. Saya lihat di anu itu. Ya, itu sesuatu yang bisa sangat bermanfaat, tapi kita pakai seneng-senengnya saja dan kita terobsesi ke sana terus. Obsesi itu biasanya jatuhnya ke pemilikan. Apalagi kalau kita sudah jatuh terdominasi. Terdominasi itu berarti kita kalah sudah. Kitalah yang dikontrol oleh teknologi kita, bukan kita yang mengontrolnya. Nah, ini coba nanti bahan evaluasi ya, muhasabah. Kira-kira konsumsi teknologiku itu ada di titik mana? Termasuk yang artificial intelligence tadi. Aku ini orang yang memanfaatkan teknologi atau bersenang-senang saja dengan teknologi, atau terobsesi atau terdominasi sudah. Nah, kalau ada yang ingin menganalisis, ini analisis respon. Teman-teman responnya apa sih terhadap teknologi, gadget, AI kita? Ada orang yang responnya pasrah saja. Sudahlah Pak, mengalir saja, ikuti saja, memang zamannya begini. Nggak usah repot-repot melawan arus lah Pak, diikuti situasi zamannya, pasrah. Orang yang pasrah seperti ini namanya orang yang fatalistik. Orang yang fatalistik ya dia termasuk orang yang tadi ditelan, dihegemoni, didominasi nantinya oleh teknologi. Orang pasrah itu kan orang tidak ngapa-ngapain. Nah, nanti ada gaya kedua. Kalau gaya kedua ini belajar, adaptasi. Kemarin saya tidak bisa pakai Zoom untuk kuliah. Sekarang saya bisa Pak, pelan-pelan akhirnya saya ngerti. Saya mencari caranya, sekarang saya paham. Nah, ini behaviorisme namanya. Orang yang behavioristik. Setiap ada perkembangan baru dia belajar untuk mampu beradaptasi, biar tidak ketinggalan zaman, biar mampu tadi ya memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, ada orang yang mampu ngontrol dirinya.
Saya tahu Pak, teknologi ini ada baiknya, ada buruknya. Nah, saya akan berusaha untuk mengambil baiknya saja, yang buruknya saya hindari. Gaya seperti ini gaya orang yang dualistik. Ngerti manusia itu ada potensi positif negatifnya. Dia berjuang agar yang positif yang menang. Ini gaya yang ketiga. Ada gaya yang keempat, yaitu gaya humanistik. Gaya humanistik ini orang-orang yang mempertahankan kemanusiaannya, nilai-nilai fitrahnya. Iya, saya gunakan teknologi, tapi saya tidak akan melepas nilai-nilai yang aku pegangi selama ini. Nah, ini orang humanis. Meskipun eranya post-humanisme, dia tetap ingin mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang diyakini. Ini namanya kelompok humanistik. Ada lagi lebih jauh dari humanistik, namanya konstruktivistik. Konstruktivistik itu orang yang mampu memberi makna baru yang positif terhadap perkembangan. Oh, mumpung ada HP, saya manfaatkan HP ini untuk biar anak-anak ngajinya lebih fasih. Untuk program tajwid. Oh, untuk dia punya ide baru banyak, menempelkan makna yang positif untuk teknologi. Ini namanya orang konstruktivis. Dia tahu cara memanfaatkan atau menemukan manfaat baru yang konstruktif, yang positif. Ini gaya konstruktivisme. Nah, kalau ada yang tanya, Pak, terus yang ideal yang mana? Bagi saya, yang saya urutkan itu ideal semua. Jadi, ya diawali dari penerimaan. Penerimaan itu sisi fatalisnya. Oh iya sih, memang sekarang perkembangan zamannya begitu. Oh iya, memang situasinya memang seperti itu. Sekarang kalau tidak pegang HP, ya tidak bisa komunikasi. Sekarang kalau tidak WA-an ya tidak bisa kita memberi kabar misalnya. Ini mengikuti arus, tidak masalah, memang zamannya begitu. Tetap kita harus up to date. Kemudian setelah itu ya belajar. Belajar itu tekniknya, fungsinya, caranya, gimana pasnya, positif negatifnya apa. Setelah belajar kita bisa mengendalikan diri. Oh, berarti yang ini positif, yang itu negatif. Aku harus di yang positif, jangan yang di negatif. Kemudian pertahankan sisi-sisi kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan religius spiritual kita pegangi. Dan kreatif. Kita kembangkan makna-makna baru yang itu memanfaatkan teknologi yang sudah kita pahami sebelumnya. Jadi menurut saya ini urutan. Orang memang harus menerima situasi tapi tidak menyerah begitu saja. Orang harus mengalir tapi tidak tenggelam. Angeli ananging ora keli. Seperti dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi makna ngeli ananging ora keli itu adalah rangkaian dari perspektif fatalistik, behavioristik, dualistik, humanistik, dan puncaknya konstruktivistik. Inilah makna filosofis dari satu kalimat pendek dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Makanya tadi saya bilang yuk kapan-kapan kita perdalam ya dawuhnya tokoh-tokoh besar kita, panutan-panutan kita itu kalau direnungi akan luar biasa makna-makna dalamnya. Baik, terakhir, the coming era of artificial intelligence will not be the era of war, but the era of deep compassion, non-violence, and love. Era yang akan datang, era artificial intelligence, semoga bukan era perang, tapi era
kasih sayang yang mendalam tanpa kekerasan dan era cinta. Katanya Amit Ray tadi ya, ahli Compassionate Artificial Intelligence. Ya, artificial intelligence memang situasi zamannya begitu, tapi semoga kita kembangkan teknologi AI itu dengan tidak menyingkirkan nilai-nilai kemanusiaan kita, khususnya kita jadikan kecerdasan buatan itu sebagai dasar untuk membangun hidup yang penuh kasih sayang, tanpa kekerasan, dan didasari cinta. Idealnya begitu. Tetaplah posisikan yang semula alat untuk memudahkan hidup kita tetap sebagai alat. Jangan kita melupakan nilai-nilai hidup kita. Dengan alat tadi semoga ideal-ideal nilai hidup kita lebih mudah tercapai, lebih cepat, lebih efisien tercapai, tidak malah sebaliknya menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Kalau memang malah menghancurkan, itu namanya bunuh diri. Jadi ini yang tadi saya sebut, yuk tetap eling lan waspada. Tetap eling itu kesadaran vertikal, waspada itu kesadaran horizontal. Kesadaran bahwa kita ini hambanya Allah, khalifahnya yang nanti akan bertanggung jawab kepadanya. Kesadaran selalu diawasi olehnya, ini namanya kesadaran eling. Waspada itu kesadaran hidup horizontal, berhadapan dengan sesama, berhadapan dengan semesta, harus waspada, hati-hati, jangan sembrono. Baik, saya kira itu pesan terakhir dari tema intelijensi bulan ini. Insya Allah bulan depan kita akan masuk ke tema yang baru. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.